Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 di mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran SD. Di sini kami akan menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran berbasis Android dan game. Di sini juga dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Acep Roni Hamdani, MPD. Di kelompok 6 ini ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Depi Agustina Nur Aini dengan MPM 205060173, Suci Oktaviani Dispana dengan MPM 205060181, lalu ada Natasha Kamila dengan MPM 205060199, lalu ada Bagus Febriana dengan MPM 205060211, dan yang terakhir ada Alia Fuji Aulani dengan MPM 205060203. Di materi ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian Android dan sejarah Android, lalu ada pengguna dan pemanfaatan Android dalam lingkungan pendidikan, lalu yang ketiga ada cara memaksimalkan Android untuk pembelajaran, yang keempat ada aplikasi-aplikasi untuk pendidikan, lalu yang terakhir ada hakikat dan macam-macam aplikasi pembelajaran berbasis game. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri tentang pengertian dan sejarah Android. Nah, pengertian Android dan sejarah Android. Pengertian dan sejarah Android menurut Kuswanto dan kawan-kawan di tahun 2018, Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara peranti, device, dan penggunanya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device. Sedangkan menurut Safaat, di tahun 2011, Android adalah sebuah operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem informasi, middleware, dan aplikasi. Selanjutnya, sejarah Android menurut Hanus di tahun 2011 di halaman 2, Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya, sistem operasi ini dikembangkan oleh Android ICT pada tahun 2003 dan kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Unix di tahun 2012, Google memprakarsai dengan memimpin konsorsium Open Handset Alliance atau OHA, yang salah satu misi utamanya adalah pengembangan platform Android. OHA ini merupakan aliansi bisnis yang beranggotakan lebih dari 8.021 perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat bergerak. Anggotanya antara lain Google, HiT, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Suci. Baik, yang selanjutnya ada pengguna dan pemanfaatan Android dalam lingkungan pendidikan. Menurut Zaid Abdullah Mubarok, mengungkapkan pengaruh Android dengan dunia pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu dari segi pembelajaran dan kemudahan dalam berkomunikasi, browsing, dan juga kirim email untuk kepentingan pendidikan, di mana tugas-tugas atau materi apapun banyak tersedia di internet, dan itu mudah diakses oleh pengguna Android. Dalam pemanfaatan Android di bidang pendidikan, tentunya dapat menguntungkan semua pihak, termasuk pengajar dan peserta didik.
Sekarang telah mulai banyak developer yang memulai mengembangkan bisnisnya untuk membuat aplikasi yang bertujuan untuk membantu para pelajar dalam tugasnya menuntut ilmu. Banyak aplikasi yang sudah dibuat dengan tujuan baik, yaitu menghadirkan referensi yang dibutuhkan para pelajar tersebut atau bertujuan untuk membantu mengatur jadwal belajar untuk mereka. Jadi, di sini para pelajar atau peserta didik begitu diuntungkan dengan hadirnya smartphone. Dengan sistem operasi Android sebagai software yang berfungsi untuk membantu manusia dalam mempermudah kegiatan belajarnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada cara memaksimalkan Android untuk pembelajaran. Yang pertama, ada aplikasi apa yang akan digunakan. Tanpa mengetahui aplikasi apa yang akan kita gunakan, kita tidak akan maksimal dalam penggunaannya. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mengetahui aplikasi apa yang akan digunakan, apakah sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau tidak, sehingga penggunaan aplikasi dapat maksimal. Yang kedua, ada kegunaan dari aplikasi yang digunakan. Kita jelas harus tahu apa kegunaan aplikasi yang kita gunakan sehingga kita dapat menggunakannya dengan maksimal. Yang ketiga, cara mengoperasikan aplikasi yang akan digunakan. Jika kita akan menggunakan suatu media, hal yang paling penting yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan media yang akan digunakan. Dapat kita bayangkan jika kita tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sebuah media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang seharusnya dapat lebih mudah dipahami jika disampaikan melalui media akan sangat sulit dipahami siswa jika sang guru tidak menguasai cara bagaimana menggunakan media atau aplikasi yang digunakan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan wajib diketahui bagi orang yang akan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran agar pembelajaran efektif dan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aplikasi yang digunakan. Yang kelima, mudah atau tidaknya aplikasi yang akan digunakan. Media pembelajaran yang baik yaitu media yang dapat dengan mudah dioperasikan, sehingga guru tidak merasa kebingungan dan tidak membuang waktu banyak. Karena tidak dapat dipungkiri banyak aplikasi atau media pembelajaran yang sulit dioperasikan sehingga guru merasa ribet. Yang terakhir ada efektif dan efisien atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Guru seharusnya dapat memilih media yang akan membuat pembelajaran efektif dan efisien. Jika pembelajaran efektif dan efisien, maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan siswa dapat lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Natasha. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang aplikasi-aplikasi untuk pendidikan. Nah, untuk aplikasinya itu yang pertama ada Math Workout. Nah, Math Workout ini merupakan aplikasi gratis dari Android untuk mempraktikkan matematika dasar bagi siswa. Nah, seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, lalu yang kedua juga ada yang namanya aplikasi Words. Nah, Word ini adalah aplikasi kosakata gratis. Word dapat digunakan seperti menggunakan flashcard untuk membiasakan diri Anda dengan kata-kata atau dengan model quiz. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ada UUD 45 RI yang merupakan aplikasi yang dapat mengetahui isi dari UUD 1945 Republik Indonesia. Nah, UUD 1945 ini merupakan hasil dari 4 kali amandemen. Lalu ada aplikasi Sejarah Indonesia. Nah, dengan aplikasi Sejarah Indonesia ini, kita dapat mengetahui peristiwa bersejarah, tempat-tempat bersejarah, serta biografi para pahlawan Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah Edmodo Android Apps. Nah, aplikasi ini dapat memberikan akses ke buku angkatan, grup, profil, dan perpustakaan.
Nah, kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan-pesan ke grup, dan siswa dapat menggunakan Edimodo Android Apps untuk membaca pesan-pesan. Lalu ada Grace. Nah, Grace ini termasuk aplikasi baru, dirilis pada bulan Maret tahun 2013 oleh Mobis Spectra Technologies. Kita dapat mengatur semua video pendidikan ke dalam satu tempat melalui aplikasi Grace. Nah, untuk keuntungannya itu menggunakan aplikasi ini adalah kita dapat membuka video-video tersebut di dalam aplikasi dengan cepat. Lalu selanjutnya ada Mobento. Nah, aplikasi Android ini memungkinkan Anda untuk mengunduh video ke perangkat Android untuk melihatnya secara offline. Lalu yang terakhir ada Spark Notes. Nah, Spark Notes ini merupakan sumber daya yang paling mendidik untuk segala jenis literatur, mulai dari Brave New World Aldous Huxley hingga Crito dan Plato. Nah, aplikasi ini tergolong sederhana, sama dengan Mobento. Nah, aplikasi ini juga menggunakan styling Android 2.3. Jingle Bread, serta disertai iklan yang berjalan di bagian bawah layar. Nah, kita semua mengharapkan agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis tentunya. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada sebagian besar orang di seluruh dunia. Jika kita memiliki perangkat Android dan Wi-Fi atau koneksi data, aplikasi ini sangat berharga. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hakikat dan macam-macam aplikasi pembelajaran berbasis game. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan game-based learning, kita dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Metode pembelajaran bermain perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dalam belajarkan bermain kepada peserta didik, apabila pendidik masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi, dalam pembelajaran berlangsung satu arah, umumnya pendidik ke peserta, pendidik lebih mendominasi pembelajaran, maka pembelajaran cenderung monoton, sehingga mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan tersiksa. Metode permainan dapat diaplikasikan di alokasi waktu yang panjang atau pendek, tergantung dengan jenis permainan yang akan dimainkan. Sebaiknya permainan digunakan sebagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekadar permainan. Permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta, kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam, prinsip nilai atau belajar pelajaran-pelajaran. Selanjutnya, macam-macam aplikasi pembelajaran berbasis game. Yang pertama, ada Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif. Penggunaannya sangat mudah. Kuis interaktif yang kita buat memiliki hingga 5 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar. Kita juga dapat memasukkan gambar pada kuis yang kita buat. Yang kedua, ada Kahoot. Sebuah platform pembelajaran berbasis permainan. Dalam Kahoot, kita dapat membuat kuis pilihan ganda yang kemudian dapat diakses melalui web atau aplikasi Kahoot yang ada di smartphone Android. Yang ketiga ada Educandy. Pembelajaran akan lebih bervariasi dan menyenangkan dengan Educandy.
Kita bisa memberikan kepada siswa tanpa siswa harus membuat akun. Berbeda dengan Quizzes dan Kahoot. Pada Educandy, ini ada beberapa jenis game yang bisa siswa pilih. Dan yang terakhir ada Wordwell, web aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game berbasis kuis menyenangkan. Dengan Wordwell, berbagai macam model games dapat kita buat sehingga bisa membuat siswa lebih tertarik untuk mencoba. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.